Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sela Febriani from Management Class 23V. In this video I will explain the material risk management. Jadi kita akan membahas topik yang sangat penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan sebuah organisasi, yaitu manajemen risiko, pengantar manajemen risiko serta fokusnya pada risiko bisnis dan strategi. Manajemen risiko ini merupakan proses krusial yang membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi potensi ancaman terhadap operasi, keuangan, dan reputasi mereka. Ini melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang proaktif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan merangkum beberapa poin-poin penting secara umumnya. Manajemen risiko yang efektif ini memerlukan pendekatan yang proaktif dan sistematis. Ini bukan hanya tindakan reaktif tetapi juga antisipatif. Manajemen risiko adalah proses berkelanjutan yang memerlukan pemantauan, peninjauan, dan adaptasi berkala untuk merespons kondisi yang berubah. Manajemen risiko harus terintegrasi ke dalam strategi, pengambilan keputusan, dan budaya organisasi secara keseluruhan untuk memastikan efektivitasnya. Dan yang terpenting, manajemen risiko yang berhasil nanti dapat membantu organisasi meningkatkan ketahanan mereka, melindungi aset mereka, serta dapat menciptakan nilai yang jangka panjang. Secara umum nih, proses manajemen risiko ini terdiri dari 5 langkah utama. Dimulai dengan mengidentifikasi potensi risiko, kemudian menganalisis risiko tersebut, diikuti dengan evaluasi risiko. Setelah itu kita akan memasuki tahap memperlakukan atau menangani risiko tersebut. Dan yang terakhir adalah memonitor atau meninjau risiko secara berkala. Proses ini bersifat siklus dan tentunya berulang. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan risiko itu sendiri? Pertama, risiko ini adalah ketidakpastian yang terkait dengan kejadian atau hasil potensial yang dapat memengaruhi tujuan organisasi. Kedua, risiko memiliki dua dimensi penting, yaitu probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan besarnya dampak potensialnya. Ketiga, risiko bisa berupa ancaman atau peristiwa negatif dan peluang atau peristiwa positif bagi suatu organisasi. Ada beberapa jenis risiko yang perlu kita pahami. Yang pertama ada risiko strategis, yaitu risiko yang dapat mempengaruhi arah, tujuan, dan posisi kompetitif suatu organisasi secara keseluruhan. Lalu kedua, risiko operasional yang terkait dengan operasi dan proses sehari-hari dalam suatu organisasi. Yang ketiga, risiko keuangan, yaitu risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, likuiditas, dan posisi pasar suatu organisasi. Sekarang, kita akan fokus pada risiko bisnis dan strategis. Menjelajahi atau mencari kompleksitas risiko bisnis memerlukan pendekatan yang tentunya strategis. Di sini kita akan membahas prinsip-prinsip utama dan praktik terbaik untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko strategis guna memastikan ketahanan dan keberhasilan organisasi. Bagaimana kita akan mengidentifikasi risiko strategisnya? Yang pertama, kita perlu menganalisis tren industri termasuk pergeseran pasar, kemajuan teknologi, dan tindakan pesaing, tentunya untuk mengantisipasi ancaman yang muncul. Kedua, kita harus menilai kerentanan organisasi, yaitu kekuatan internal, kelemahan, dan keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat ketahanan. Yang ketiga, kita perlu mengidentifikasi faktor eksternal seperti perubahan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat memengaruhi bisnis. Kita akan mendefinisikan lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan risiko bisnis itu. Yang pertama, risiko keuangan, yaitu risiko yang terkait dengan kinerja keuangan seperti volatilitas pasar, fluktuasi mata uang, dan eksposur kredit. Kedua, risiko operasional, yaitu risiko yang berasal dari proses internal, sistem, atau kesalahan manusia yang dapat mengganggu operasi sehari-hari. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa manajemen risiko perusahaan atau IRM mengambil pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengelola semua risiko di seluruh organisasi. IRM menyelaraskan manajemen risiko dengan strategi dan tujuan organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan memerlukan budaya manajemen risiko yang kuat dan struktur tata kelola yang kokoh agar efektif. Selain itu, organisasi harus mematuhi hukum, peraturan, dan standar industri yang relevan dengan manajemen risiko. Praktik manajemen risiko harus selaras dengan persyaratan tata kelola perusahaan dan praktik terbaik, dan organisasi harus
mengelola risiko yang terkait dengan privasi data, keamanan siber, dan kontrol teknologi informasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.